Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Gerak Dalam Diamnya Sang Kinasih Satrio Piningit. Ketika Sang Kinasih Satrio Piningit sedang terlihat berdiam diri, seakan tidak melakukan apa-apa, ternyata jika kita lebih dalam lagi mengkaji sosok Sang Kinasih Satrio Piningit, beliau memiliki salah satu strategi yang akan diterapkannya untuk menggapai perbaikan-perbaikan yang ada di bumi Nusantara. Membangun sebuah peradaban tentunya tidaklah suatu hal yang mudah. Terlebih lagi, sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah seorang kasatria dari kalangan rakyat jelata. Mereka yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi tentunya akan memahami sekali atas apa yang akan dihadapinya. Beliau memiliki perhitungan-perhitungan, strategi-strategi yang akan dilancarkan. Beliau memahami bahwa sesungguhnya di bumi Nusantara kita tercinta ini begitu banyak kasatria-kasatria tangguh. Begitu banyak kalangan-kalangan spiritual yang memiliki keilmuan tingkat tinggi. Tetapi sebagian di antara mereka ada yang menyalahgunakan kemampuan spiritualnya dan intelektualnya di dalam merebutkan Nusantara kita tercinta. Untuk itu, Sang Kinasih Satrio Piningit tidaklah gegabah di dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi harus mengakui dirinya, memproklamasikan dirinya ataupun mendeklarasikan dirinya ke khalayak umum bahwa dia adalah sosok Sang Kinasih. Tentunya ini adalah tindakan konyol. Kasatria yang tersembunyi akan terus bergerak di dalam diamnya, akan selalu memperhatikan siapa lawannya. Karena di akhir zaman ini begitu banyak manusia-manusia yang kamuflase. Terlihat menawan, bagus, rupawan, akan tetapi ada hal-hal yang membahayakan bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Terlebih lagi tentang cerita sosok kemunculan Dajjal juga menghiasi di bumi Nusantara. Sang Kinasih Satrio Piningit tentunya tidaklah bodoh. Beliau akan mengkaji lebih dalam lagi apa itu Sang Dajjal dan bagaimana sepak terjang Dajjal dan apa strategi khusus untuk menghadapi Sang Dajjal. Karena kebaikan dan keburukan yang ditutupi oleh sebuah kemasan yang menarik akan membuat semua orang akan tertipu dari sebuah kemasan tersebut. Sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit harus berkorban segala apa yang ada pada dirinya, termasuk mengorbankan secara akal, materi, dan waktu yang ia miliki. Sang Kinasih Satrio Piningit di dalam diamnya bagaikan detektif yang selalu memperhatikan setiap langkah, setiap gerik siapapun orang-orang yang dijumpainya. Dia mengolah energi kecil yang nantinya akan diolah menjadi energi besar, dan dia mengolah energi besar untuk dirubah menjadi energi kecil. Ini adalah keahlian yang begitu rumit. Memang tidak semua orang mampu memahami sosok karakter Sang Kinasih Satrio Piningit, kasatria yang tersembunyi yang sulit untuk diketahui. Kasatria yang memiliki gerak di dalam diamnya, kasatria pilihan yang diutus di akhir zaman akan menghadapi berbagai macam komplotan manusia yang ada di Nusantara. Dan siapa saja yang nantinya akan menjadi penghalang baginya. Itu semua dikaji dan dipelajari oleh Sang Kinasih di dalam diamnya. Terkadang Sang Kinasih Satrio Piningit terlihat bagaikan orang bego, orang lugu, bahkan terlihat polos. Akan tetapi tahukah sahabatku semua, keahlian ataupun kepolosan yang dilakukan oleh Sang Kinasih hanyalah untuk sekedar latihan
ketika dia harus menghadapi orang-orang bermuka busuk, orang-orang yang memiliki kepribadian busuk dan memiliki karakter ataupun keahlian yang nyaris serupa dengan yang ia pelajari. Untuk itu, semua bidang saat ini sedang dikaji oleh Sang Kinasih Satropiningit. Dan manusia pilihan ini nantinya akan memiliki pasukan-pasukan terpilih pula. Karena di setiap putra-putri Nusantara tidak semuanya memiliki keteguhan yang tidak mudah goyah. Meskipun mereka memiliki keilmuan tingkat tinggi ataupun memiliki pengetahuan spiritual bahkan intelektual yang mendunia. Untuk itu patutlah mengapa para leluhur kita terdahulu mengatakan bahwa sesungguhnya Ksatria Piningit ini adalah sang juru penyelamat di akhir zaman. Untuk menjadi manusia sebagai juru penyelamat tentunya tidaklah mudah. Tentunya akan memerlukan strategi-strategi khusus yang bisa mengimbangi dari lawan-lawan yang tangguh yang ada di Nusantara ini. Sebagaimana beliau juga telah mengkaji bagaimana di masa silam Nusantara yang begitu tangguh, kejayaan yang begitu megah bisa runtuh dan bisa diambil alih dan dihapuskan sejarah-sejarah yang teramat penting. Untuk itu, di dalam diamnya Sang Kinasih, beliau selalu mempelajari bagaikan seorang detektif yang misterius. Berhati-hatilah wahai sahabatku semua, jangan sampai salah kaprah. Beliau meski terlihat hina, bahkan terlihat bagaikan orang yang tak terpuji, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang beliau cari di antara kalian. Dan di antara kita semua, kita tidak ada yang tahu siapa yang terpilih menjadi ksatria yang terpingit. Ksatria yang memiliki kemampuan bergerak di dalam diam. Sang Kinasih Satropiningit bukanlah ksatria yang abal-abal. Beliau memikirkan keadaan Nusantara kita tercinta dan kelangsungan era mercusuar dunia yang nantinya suatu saat juga akan mengalami keruntuhan pasca setelah kematian beliau. Karena zaman ini akan berganti dan terus berganti. Ketika kita telah meraih zaman era keemasan, nantinya akan kembali lagi menuju era kehancuran. Dan hanya yang Maha Kuasa lah yang lebih tahu. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu.